Jadi anak-anak kami insya Allah bisa berkiprah atau melanjutkan studinya baik di kancah nasional maupun kancah internasional. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Ayah, bunda, dan para calon wali santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Selamat datang di sesi spesial kita tanya jawab eksklusif bersama Al-Furqan Al-Islami. Banyak sekali pertanyaan yang masuk ke dalam redaksi kami, menunjukkan betapa besarnya antusiasme ayah dan bunda untuk menyekolahkan putra-putri tercinta di lingkungan pendidikan Islam yang terbaik. Untuk itu, alhamdulillah telah datang bersama kami perwakilan dari Al-Furqan Al-Islami Gresik. Mari kita sapa Al-Ustadz Iqbal Hafidhahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Alhamdulillah Ustadz, kami sudah merangkum beberapa pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh para calon wali santri. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang penting, yang insya Allah akan menjawab keraguan dan memberikan kemantapan hati kita dari mulai pertanyaan yang pertama Ustadz. Pertanyaan yang pertama Ustadz, apakah ananda yang lulusan SMP wajib masuk idat lugawi Ustadz? Sebelum ke jenjang MTS, banyak yang belum paham mengenai hal ini Ustadz. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Untuk saat ini kami mewajibkan bagi mereka yang atau para calon santri yang ingin mendaftar masuk ke jenjang MTS kami atau setara SMA untuk melalui satu program 1 tahun secara intensif bahasa Arab, yaitu program I'dad Lughah, persiapan bahasa Arab. Ya. Namun tentunya ini ada tujuan-tujuan yang kita inginkan ya. Meskipun mungkin para calon wali santri ya atau para calon santri sendiri merasakan adanya penundaan 1 tahun. Ya, penundaan 1 tahun. Namun ada tujuannya. Di antara tujuan yang kita inginkan adalah yang pertama, kesiapan bahasa Arab santri tersebut. Jadi kita ingin bahwasanya ananda nanti, santri kami nanti ketika masuk ke jenjang MTS atau SMA kami, maka kita pastikan dia benar-benar sudah siap dalam segi bahasa Arabnya. Karena dia akan menghadapi nanti kurikulum di MTS itu materi-materi yang full bahasa Arab, dan bahkan sebagian besar mungkin pengantarnya nanti menggunakan bahasa Arab. Sehingga kita ingin pastikan ini anak siap dalam materi-materi tersebut. Yang kedua, tujuannya adalah kita menginginkan adanya adaptasi dan juga transisi. Jadi santri yang santri yang ingin masuk ke MTS kami itu kita perlukan agar mereka bisa beradaptasi dengan pondok pesantren kami, dengan lingkungan kami, dengan pelajaran-pelajaran yang ada, dengan materi-materi yang ada, sehingga nanti ya dia bisa lebih siap lagi di jenjang MTS. Dan yang ketiga adalah sebagai bentuk pendewasaan diri. Jadi dalam 1 tahun yang kita katakan mungkin menunda anak tadi, itu menjadikan dia alhamdulillah lebih mandiri, lebih dewasa, dan lebih siap kembali untuk menghadapi kurikulum MTS yang lebih padat, lebih ekstra, butuh fokus yang lebih sangat ya. Sehingga harapannya itu semuanya bisa dimengerti oleh para calon wali santri sehingga mantap untuk mendaftarkan anaknya di pesantren kami. Tapi Ustaz, langsung saja kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Kira-kira kalau seandainya kita mondok di Al-Furqan Ustaz, apa saja ijazah yang akan didapatkan, dan yang terpenting apakah dengan ijazah tersebut santri bisa mendaftar di universitas umum Ustaz? Alhamdulillah di pesantren kami di berbagai jenjangnya, di SD dia tentunya akan mendapatkan ijazah negara juga, yaitu berupa paket A yang menginduk kepada Diknas ya. Kemudian di SMP pun sama, atau MSW namanya di kami, itu juga akan mendapatkan ijazah negara juga, yaitu paket B ya, yang sama melalui program PKBM namanya, dan itu juga menginduk kepada Diknas. Dan untuk SMA kami atau yang kami namakan dengan MTS, maka mereka juga akan mendapatkan ijazah negara berupa paket C ya, melalui program PKBM sama. Dan dengan itu sehingga
santri-santri kami, lulusan MTS kami atau SMA kami bisa melanjutkan ke kampus-kampus atau universitas di Indonesia ini. Ya. Dan juga bagi lulusan MTS kami, mereka juga akan mendapatkan ijazah pesantren. Dan yang alhamdulillah ya, ijazah pesantren kami ini sejak tahun 2016 itu sudah mendapatkan muadalah, ya, terakreditasi oleh Universitas Islam Madinah Al-Munawwarah, ya. Sehingga ijazah yang kami keluarkan bisa ijazah pesantren bisa digunakan untuk mendaftarkan di Universitas Islam Madinah terutama, dan juga universitas lain di Arab Saudi sana. Universitas Ummul Qura atau yang lainnya, Universitas Najran dan yang lain sebagainya. Maka di MTS kami terutama mereka memiliki dua keunggulan, ijazah negara dapat dan juga ijazah pesantren yang bisa digunakan mendaftar di sekolah nasional, ya. Di nasional bisa juga, yaitu di Libya, dan internasional juga bisa. Seperti itu. Jadi anak-anak kami insya Allah bisa berkiprah atau melanjutkan studinya baik di kancah nasional maupun kancah internasional. Alhamdulillah. Nah, Ustaz, jazakallah khair, Ustaz. Kemudian Ustaz, kita lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga. Ustaz, apakah santri juga diajarkan pelajaran umum, Ustaz, seperti matematika, IPA dan lainnya, Ustaz? Jika ada, apakah pelajaran tersebut wajib? Di pesantren kami alhamdulillah pelajaran-pelajarannya itu menyasar dua, ya, kalau kita bisa gambarkan, yaitu pelajaran umum ada, pelajaran ilmu agama juga ada. Jadi matematika, IPA, IPS itu semuanya juga ada. Ya, jadi dan itu sifatnya wajib. Jadi semua santri harus mengikuti dua program tersebut, ya, program ilmu agama dan juga program materi ilmu umum. Jadi semuanya wajib. Namun yang perlu kita sampaikan kepada para calon wali santri, ya, program ini, ya, atau pesantren kami ini tujuannya adalah fokus pada ilmu agama, ya, fokus pada ilmu agama. Jadi kita inginkan, kita harapkan santri-santri kami itu benar-benar memahami ilmu agama dengan baik tanpa melupakan bekal mereka untuk menjalani kehidupan di dunia ini, yaitu ilmu umum. Sehingga ilmu agama tetap menjadi fokus utama kita dan ilmu umum sebagai bekal dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Seperti itu. Nah, Ustaz, jazakallah khair, Ustaz. Baik, pemirsa, langsung kita loncat ke jenjang setelahnya, ya. Kita masuk ke pembahasan marhalah MTS. Ada pertanyaan yang sering ditanyakan ini, Ustaz. Apakah setelah lulus MTS ada program pengabdian, Ustaz? Untuk saat ini lulusan MTS kami atau SMA kami, ya, kami tidak ada atau tidak mewajibkan kepada mereka adanya pengabdian, sehingga lulusan MTS kami atau SMA kami langsung bisa melanjutkan studi mereka baik di nasional maupun di internasional, sehingga mereka bebas langsung bisa melanjutkan studi kami. Yang ada di program atau di jenjang Ma'had Ali, ya. Baru kalau dari MTS lanjut ke Ma'had Ali kami, maka setelah lulus Ma'had Ali mereka ada kewajiban pengabdian selama 1 tahun, seperti itu. Ustaz, jazakallah khairan, Ustaz. Kemudian Ustaz, kita beralih ke program unggulan yang pasti ditunggu-tunggu, yaitu tahfidzul Quran. Adapun pertanyaannya, Afan Ustaz, apakah ada program tahfidz baik di MSW atau yang sejajar dengan SMP maupun di MTS yang sejajar dengan SMA? Dan berapa target hafalan di tiap jenjangnya, Ustaz? Terkait masalah hafalannya, dan ini tentunya alhamdulillah kalau kita melihat pendidikan di akhir-akhir tahun-tahun belakangan ini, banyak pesantren, banyak madrasah, banyak sekolah yang mulai melirik masalah tahfidz Al-Quran. Dan ini tentunya sebuah hal yang bagus sekali ketika orang-orang semakin kembali dan mendekat kepada kalamullah subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah di pesantren kami juga kita sediakan program tersebut. Di SMP atau MSW kami ada 2 program, ya, program tahfidz sendiri dan juga program reguler. Ada program tahfidz dan ini adalah program yang sifatnya khusus, ya, tidak semuanya bisa masuk ke program ini, harus melalui seleksi yang ketat, ya. Dan harapannya program yang insya Allah dijalankan dalam 2 tahun, ya, di tingkat SMP itu,
mereka bisa selesai dari Al-Qur'an. Ya, jadi hafal 30 juz ya dengan atau dalam masa 2 tahun tersebut. Adapun yang program reguler di tingkat MSW, maka targetnya adalah target sesuai dengan target biasanya, yaitu secara umum, yaitu dalam 1 semester targetnya hanya 1 juz. Artinya dalam 2 semester atau 1 tahun dia akan menghafalkan minimalnya adalah 2 juz. Sehingga lulus SMP kurang lebih nanti ia akan menghafal insyaallah taala sekitar 5 juz sampai 6 juz. Adapun yang di MTS saat ini hanya ada program reguler. Jadi setiap 1 semesternya ada kewajiban untuk menghafal 1 juz, sehingga 1 tahunnya dia menghafal 2 juz. Jadi lulus nanti kurang lebih sama, yaitu 5 sampai 6 juz. Namun, apakah tidak ada program tahfidz khusus untuk MTS atau SMA kami? Saat ini belum ada, cuman kita tetap memberikan program tambahan, yaitu program yang masuk dalam program kokurikuler gitu ya, kokurikuler. Ya, program ini di sana salah satunya ada program Itqon, program pemantapan dalam hafalan Al-Qur'an yang setiap hari ya, entah nanti setelah asar atau setelah maghrib, mereka akan memasuki kelasnya masing-masing, membuat halaqah masing-masing, dan mereka di situ murojaah, memantapkan hafalannya di waktu tersebut. Seperti itu. Oh, nah Ustaz. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz atas ilmu dan jawabannya. Ayah dan bunda, saatnya mendaftarkan putra dan putri Anda di Pondok Pesantren Al-Furqan Al-Islami di website kami psb.alfurqangresik.com. Mari bersama Al-Furqan mewujudkan generasi yang Qur'ani, berakhlakul karimah dan berilmu manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.